Halo, apa kabar Sobat Inspirasi dimanapun Anda berada? Ketemu lagi dengan saya Rudi Bonsa di Inspirasi, di channel YouTube Awal Media Nusantara. Dan di episode kali ini, Inspirasi berkesempatan untuk datang di kantor Sekretaris Daerah Kota Semarang. Tentunya ada sosok yang spesial yang akan dihadirkan di episode kali ini. Untuk itu, jadilah Sobat Inspirasi yang setia dan siaplah terinspirasi. Sobat Inspirasi, saat ini sudah ada di hadapan kita tamu spesial di acara Inspirasi ini. Beliau adalah Bapak Iswar Aminuddin. Oke. Selamat siang Pak Iswar. Selamat siang Mas. Terima kasih Gimana? Bapak di tengah kesibukannya. Terima kasih sama-sama. Meluangkan waktu untuk inspirasi. Iya, sama-sama Dan Mas. hari ini kita akan menginspirasi pemirsa, Sobat Inspirasi yang menyaksikan channel YouTube ini. Oke. Iya Mas. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Ya. Ini kita ngobrol-ngobrol santai aja ya Pak Iya ya. Mas. Ya, perjalanan Bapak terutama yang ingin kami gali lebih dalam sampai dengan hari ini bisa menginjakkan kaki di Kota Semarang. Kalau Bapak ini darah asli Jawa atau Saya asli Makassar, jadi Makassar? Bapak Ibu Makassar. murni ya Pak ya? Murni Makassar. Tidak Tapi ada- nggak tahu saya zaman dulu karena saya apa itu artinya nenek moyang saya seperti apa dari mana ya saya taunya cuma sampai batas sampai yang aja, setelah itu sudah jadi nasabnya kemana kayak cuma sampai kepada Eyang, jadi saya pastikan bahwa saya memang asli Makassar. Makassar ya Pak. Iya. Dan mungkin bisa diceritakan Pak, Nah, Iswar kecil dulunya itu seperti apa Pak? lah ini saya terima kasih Mas kalau saya sendiri dijadikan sebagai inspirasi. Iya, Tapi menurut saya pun sebetulnya belum pantas saya mungkin untuk menyampaikan bisa dijadikan sebagai seorang mampu memberikan inspirasi bagi sahabat-sahabat inspirasi pada siang hari. Tapi nggak apa-apa. Artinya bahwa kalaupun sekarang kami dijadikan sebagai apalagi narasumber kaitan dengan inspirasi ini ya kami matur nuwun. Jadi kehidupan saya waktu kecil, Iswar kecil itu ya banyak hal sebetulnya. Jadi kehidupan Iswar kecil itu naik turun Mas. Apa Naik artinya? turun, up and down ya Pak ya? Fluktuasinya bukan main Roller coaster orang bilang ya Pak ya? roller coaster ya, Iya. roller coaster. Jadi saya ya sama dengan anak-anak kecil biasa ya, ada nakalnya Ada sedikit-sedikit. nakalnya pastilah ya, ya Pak, apalagi laki-laki ya Pak ya? Pasti ada nakalnya, tetapi yang paling utama sebetulnya orang tua saya selalu mengajarkan tentang nilai-nilai kebaikan. Saya kira semua orang tua menginginkan anaknya itu bisa menjadi baik, memiliki pengetahuan tentang nilai-nilai suatu kebaikan. Tapi sebagai orang yang muda ya tentu kenakalan itu pun selalu ada dan selalu muncul. Itu karena lingkungan atau bagaimana Pak? Karena lingkungan mungkin ya, karena lingkungan. Tetapi terus terang memang artinya bahwa ya setelah itu ya banyak persoalan-persoalan, kemudian kemampuan orang tua seperti apa kan. Saya juga sebagai anak pasti melihatnya ke sana. Ya. Jadi kenakalan itu biasa, jadi mungkin mencari identitas diri ya, identitas diri. Tapi alhamdulillah dari sana banyak hal yang saya dapatkan sebetulnya. Jadi apapun kondisi saya saat ini adalah tidak lepas daripada sejarah perjalanan kehidupan saya sebetulnya. Jadi saya tidak pernah menganggap bahwa apa yang saya sudah lakukan dulu itu adalah sesuatu hal yang salah, tidak. Tetapi saya jadikan sebagai bukan saya jadikan, tetapi justru itulah dasar itu yang membentuk Bagian dari proses. iya, ya, Bapak, bagian ya? dari proses. Jadi Seandainya tidak mengalami kenakalan itu mungkin tidak akan jadi seperti sekarang ini. Jadi tidak akan mungkin seperti ini. Jadi dari kenakalan itulah kemudian saya membentuk jiwa, membentuk apalagi pola kehidupan saya seperti ini. Bagaimana menghadapi suatu persoalan,
bagaimana kemudian lingkungan luar yang begitu keras kemudian mampu membentuk saya sehingga kemudian mampu menduduki jabatan sebagai sekretaris daerah. Pernah membayangkan sebelumnya Pak Oh, tidak pernah sama sekali. menjadi seorang sekretaris daerah yang tentunya Saya tidak pernah membayangkan saya akan menjadi sekretaris daerah karena saya orangnya hanya mengalir saja, Mas. Artinya bahwa kami pun, saya sebagai dengan keluarga bapak ibu kami adalah orang biasa. Artinya pun dari sisi apalagi kemampuan finansial, pengaruh di lingkungan, saya kira kami bukan siapa-siapa. Dan tidak pernah membayangkan bahwa saya pun bisa mencapai posisi sebagai sekretaris daerah, apalagi di Kota Semarang. benar-benar from zero berarti. From zero tidak ada. Saya tidak punya latar belakang keluarga yang punya jaringan dan lain sebagainya. Tetapi saya membentuk diri saya kemudian ternyata bahwa hidup itu memang harus konsisten. Nah, ini poin inspirasi yang pertama ya Pak. Hidup harus konsisten. Iya. Kalau ajaran Islam, ajaran agama manapun, saya kira yang dikatakan istiqomah itu penting. Jadi tidak usah membayangkan apa yang harus kita raih ke depan, tetapi jalani kehidupan itu dengan konsisten. Bergaul, main, terus kemudian berbuat baik kepada orang. Niatnya adalah bagaimana kemudian teman-teman ini kita bergaul, tetapi kemudian jangan sampai kemudian terbawa pada hal-hal yang tidak kita inginkan. Terus terang memang kenakalan saya waktu itu, saya beberapa kali cerita juga kepada teman-teman. Kalau dilihat zaman dulu saya di kampung itu, artinya di luar juga tapi ini orang tua yang nggak tahu kenakalan saya di luar seperti apa. Tapi satu memang yang saya tidak pernah lakukan itu adalah apalagi dan nggak tahu, saya tuh belum bisa merasakan nikmatnya yang namanya minuman keras, alkohol tidak. Jadi minuman keras, miras, apapun jenismu. Teman-teman saya tapi ya gitu semua, Mas. Jadi ya apalagi kenakalan remaja lah ketika itu. Tapi apalagi narkoba Pak, nggak nyentuh ya Pak. Apalagi narkoba saya tidak menyentuh. Tapi kalau dibilang kenakalan, kemudian perkelahian, nah itu antar kampung dan lain sebagainya itu paling depan ya Pak. Paling depan ketika itu. Jadi ada, saya cerita satu kampung di mana di Makassar itu, kalau kita masuk di kampung itu, begitu dia habis berkelahi, kalau ada korban ya sudah langsung masuk kampung itu, lawannya tidak akan mungkin berani masuk ke kampung itu karena memang itu kompleks tentara. Dan memang tempat kami ya di situlah bermain. Jadi tapi saya berpindah-pindah, Mas. Saya tidak pernah satu tempat main kemudian di situ aja, enggak. Saya berpindah klub ini, sehingga kemudian dari pergaulan itu saya membentuk kemudian ada suatu benang merah sebetulnya, sehingga muncullah pemikiran yang lebih matang lagi bahwa ternyata hidup itu ya seperti yang saya katakan tadi, bahwa berbuat baik, konsisten dan lain sebagainya. Ada mungkin satu peristiwa yang jadi titik balik Bapak dari kenakalan itu menjadi satu pribadi yang benar-benar berubah begitu Pak? Iya, jadi sama sekolah, Mas. Sama sekolah. Jadi artinya problem juga Pak sekolah. Problem, Mas, masalah biaya, Mas. Bukan karena kenakalannya bolos atau apa gitu, bukan ya? Ya bolos ya karena itu tadi, karena ketidakmampuan untuk membiayai pendidikan. Jadi ya sambil kerja ya semua saya masukin, Mas. Jadi organisasi kampus juga ya saya lakoni, cari duit ya saya lakoni, saya kerjakan juga. Jadi kerja keras, tambah lagi kerja keras. Jangan jangan manja. Jadi saya waktu itu aktivitas saya itu ya sampai jam 4 pagi, Mas. Konsisten, kerja keras, jangan manja. Iya, dan jujur. Jujur. Ini 3 poin ini yang ini sudah 3 poin dari ini beberapa menit kita ngomong sudah ada 3 poin yang kita tangkap ini. Dan akhirnya bisa merantau sampai ke Pulau Jawa ini, kisahnya seperti apa Pak? Merantau Pulau Jawa itu ya itu tadi, karena ya diajak temen aja, Mas, main dari kampus gitu, ada pertemuan mahasiswa se-Indonesia. Saya aktivis kampus juga. Jadi di samping saya juga kenakalan remaja yang teman-temannya orang mabuk. Apalagi mahasiswa teknik ya Pak ya? Iya, mahasiswa teknik. Tapi saya juga main di kampus, dunia kampus. Saya juga aktivis kampus.
Sehingga kemudian ada suatu pertemuan di Pulau Jawa sini di Jogja ketika di itu Jogja. sehingga di sanalah Iya, bisa mahasiswa Jogja. bertemu dengan calon istri saya. Oh. Setelah nikah ya terus menetap di sini. Dan itu pun waktu saya menetap sini belum ada bayangan untuk jadi pegawai negeri. Dan saya latar belakang keluarga saya dari Makassar kan memang tidak ada yang pegawai. Oke. Semua. Sobat Inspirasi, ternyata Pak Iswar Aminuddin ini punya kenangan khusus tentang kota Jogja. Karena beliau bertemu dengan mantan pacar Iya. yang sekarang sudah menjadi istri beliau di kota Jogja ya Pak? Jadi ceritanya memang ada panjang itu saya perkenalan dengan istri saya. Jadi kenalan pertama, terus kemudian waktu itu orang tua beliau, yang beliau lah berikutnya datang sama siapa nak ke sini. Waduh ini berat ini. Pertemuan kedua sudah langsung ditantang. Langsung Mas. ditantang. Langsung ditantang. Waktu itu ya kuliah saya juga belum selesai sih waktu itu. Jadi ya itu mungkin jodoh ya Mas. Jadi kalau kita melihat itu saya kembali lagi tadi bahwa berbuat baik saja, Allah akan pasti membuka semua jalannya. Pasti akan membuka jalannya. Saya pertemuan dengan istri pun tidak pernah disangka bahwa saya akan mendapatkan jodoh menyeberang lautan Mas. Jadi percampuran Makassar dan Jawa. Okay. Wah itu anunya percampurannya top, itu jadi anaknya top, jadinya top insya Allah. Amin. Oke, dan saat ini Bapak mengemban satu tanggung jawab yang luar biasa di Kota Semarang sebagai sekretaris daerah Kota Semarang, dan apalagi saat ini Semarang sedang dihadapkan dengan tidak hanya Semarang ya Pak, semua pandemi dan sebagainya. Ini kiat khususnya dari Bapak nih Pak untuk menjaga stamina dan sebagainya. Iya. Apakah dari mindset atau dari pola hidup yang harus dijaga? Mungkin Bapak punya tips nih buat teman-teman inspirasi. Teman-teman Mas. Jadi teman-teman inspirasi ini sebetulnya kembali lagi bahwa kekuatan sesungguh kita itu bukan pada fisik kita sebetulnya. Bukan pada apalagi lahir kita jadi kembali kepada jiwa sebetulnya kalau saya, bahwa percampuran antara nilai-nilai spiritual dengan mindset pasti akan terbentuk dengan sendirinya. Sehingga kemudian ya kalau kita berbicara kaitan dengan imun, ya pasti akan imunnya dari sana juga Mas. Jadi saya sudah terbiasa sih kerja keras Mas, mulai dari masih zaman mahasiswa dulu, aktivitas saya sampai jam 4 pagi loh Mas. Jam 4 pagi, jadi saya kuliah pagi, kerja sampai jam 10 malam. Selesai kerja bersih-bersih, tutup, makan sebentar, kemudian saya lanjut karena saya di teknik sipil. Teknik sipil itu kan tugasnya banyak. Sehingga tugas saya kerjakan mulai dari jam 11 malam sampai dengan jam 4 pagi. Jam 4 pagi, sholat subuh, baru tidur. Tidur paling 2 jam. Olahraganya apa Pak? Saya olahraganya, sebelum jadi sekda saya sempat jogging, nge-gym. Soalnya ada Pak teman yang pamitnya lari, ternyata lebih banyak jalannya. Lebih banyak jalannya. Saya banyak di gym dulu. Sebelum Di gym. saya jadi sekda saya sempat gym karena saya kira bagaimanapun di samping apalagi olah tubuh, olah jiwa, saya kira olah tubuh juga penting. Waktu tren sepeda? Saya belum ke sana karena memang sekda ini membutuhkan waktu yang memang tidak mungkin habis waktunya untuk aktivitas yang lain karena banyaknya persoalan apalagi di tengah-tengah pandemi COVID-19 seperti ini. Banyak hal yang kita lakukan, banyak perubahan sistem yang harus kita rubah karena biar bagaimanapun bahwa pandemi COVID-19 ini di samping kita harus menjaga kesehatan, juga kita harus bagaimana menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Harus dapat dipastikan bahwa masyarakat tetap mampu beraktivitas, tetapi kemudian dari sisi kesehatan tetap bisa kita jaga dengan baik. Seperti itu. Sobat Inspirasi, dari pertemuan yang begitu singkat ini kita bisa dapatkan banyak hal dari seorang Iswar Aminuddin. Beliau di tengah kesibukannya sebagai sekretaris daerah Kota Semarang, tampaknya satu tips untuk menghadapi pandemi ini adalah di mana kita menjaga kesehatan spiritual kita. Walaupun kita adalah tipe-tipe orang yang pekerja keras, namun tampaknya dengan diimbangi kesehatan spiritual, kita akan bisa melewati pandemi ini dengan kondisi yang prima. Seperti itu ya betul, Pak ya? Dan itulah beberapa poin inspirasi kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan.
Dan mungkin nanti kita akan ketemu Pak Iswar lagi dengan perbincangan yang lebih menarik ya Pak ya. Oke. Ya, saat ini saya Rudi Bonsa undur diri bersama Pak Iswar Terima kasih. Aminuddin. Terima kasih Terima kasih. sudah menyaksikan. Selamat siang dan sampai jumpa.